Halo saudara, bersama saya Nasir. Saya sekarang berada di pinggir kali. Saya ingin belusukan. Belusukan itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh Bapak Gubernur DKI, Bapak Joko Widodo. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Jokowi. Assalamualaikum Pak Jokowi. Selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitas. Semoga diberi kemudahan, semoga selalu diberi kesabaran dalam menyelesaikan masalah-masalah kota Jakarta yang begitu komplit. Tidak lupa juga untuk Pak Ahok. Selamat siang Pak Ahok. Ya, semoga selalu diberi kesehatan juga Pak Ahok. Ya, semoga selalu diberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah Jakarta juga yang begitu rumit tentunya. Ya, saudara, saya di sini ingin berbagi kepada Anda mengenai bagaimana kondisi sungai, bagaimana kondisi kali ataupun got yang ada di Jepang. Mari. Ini adalah salah satu pemandangan sungai ya. Ini adalah sungai yang kecil. Seperti bisa kita melihat di sini, di sisi kanan dan kiri sungai itu dipagar ya, saudara. Kemudian di sisi dalam itu di beton ya. Hanya bagian tengah saja, bagian aliran air saja yang tidak dibeton. Kemudian di sisi kiri dan kanan sungai itu ada jalan inspeksi. Ini adalah jalan inspeksi, saudara. Jadi jalan inspeksi ini digunakan selain untuk meninjau kondisi sungai, juga digunakan oleh masyarakat sekitar itu sebagai tempat berolahraga ya. Pada saat pagi dan sore hari tentunya masyarakat di sekitar ini banyak menggunakan jalan ini. Kita bisa melihat ke dalam. Seperti bisa kita lihat di sini. Ini di dalam ini airnya jernih ya. Kemudian tidak terdapat banyaknya sampah. Kemudian di sana kita bisa melihat itu adalah unggas bebek yang mencari makan. Ini adalah sisi lain daripada jalan inspeksi. Di samping kanan ini adalah persawahan, saudara. Sementara di sisi kiri itu adalah permukiman penduduk ya. Di sini ada juga toilet umum yang bisa digunakan oleh semua orang. Ini adalah sisi kanan daripada jalan inspeksi. Jalan inspeksi ini bebas ya, kendaraan bermotor itu tidak boleh masuk, kecuali bersepeda atau pejalan kaki. Kemudian ada juga disediakan bangku ya untuk tempat duduk. Saya sekarang berada di sungai yang lain ya. Seperti bisa kita lihat di sini, di samping kiri dan kanan sungai itu dipagar. Kemudian ini jalan inspeksi. Di samping jalan inspeksi ini juga disediakan jalan umum ya. Ada juga tempat duduk. Ini adalah peringatan dilarang buang sampah. Di sini pun ada juga disediakan toilet ya.
Selain di pagar dan jalan inspeksi di sisi kiri dan kanan, juga di sini ditanami pohon sakura ya. Sekarang ini sedang musim gugur, jadi pohon sakuranya tidak ada daunnya karena daunnya pada berguguran. Maksudnya musim dingin. Seperti kita bisa melihat di sini. Tentunya di sini sangat indah pada saat musim semi ya. Karena pada saat musim semi pohon sakura ini akan memekar. Sungai ini berada di tengah permukiman warga ya saudara. Berada di tengah-tengah kota. Walaupun berada di tengah kota tetapi airnya tetap bersih. Artinya seperti yang kita ketahui, masyarakat Jepang sendiri sangat disiplin ya, sangat menjaga kebersihan. Mereka membuang sampah pada tempatnya. Bagi saudara yang tinggal berdekatan dengan sungai, coba Anda bayangkan seandainya sungai yang selama ini banyak hal negatif, tidak banyak manfaatnya. Coba Anda bayangkan bagaimana seandainya sungai yang ada di lingkungan saudara itu berubah menjadi seperti ini. Ada jalan inspeksi, ada bisa untuk jalan mobil. Jalan inspeksi ini digunakan juga bisa untuk berolahraga tentunya. Tapi hal ini semua tidak akan terjadi kalau seandainya kita masih membuang sampah sembarangan. Sampah itu adalah salah satu biang masalah ya. Apabila dibuang di sungai, tentunya aliran air itu tidak akan lancar menyumbat aliran air dan akan mengakibatkan banjir ya. Tempat pembuangan sampah di Jepang itu hanya seperti ini ya saudara. Tidak ada namanya tong sampah. Jadi kita membuang sampah sudah ada plastik yang dikhususkan untuk membuang sampah. Di sini hanya dijelaskan hari-harinya kapan kita harus membuang sampah. Dan macam-macam juga sampah tidak boleh dicampur semua. Ini adalah keadaan got ya, yang melintasi permukiman warga. Seperti bisa dilihat di sini, di sisi kiri dan kanan itu dipagar ya, dengan kawat. Dan ini adalah jalan inspeksi, juga digunakan untuk jalan umum. Walaupun berada di tengah permukiman warga, artinya got ini tetap bersih daripada sampah ya. Saudara, saya sekarang berada di sungai yang besar ya, yaitu sungai ini memisahkan provinsi Aichi dengan provinsi Gifu. Seperti kita bisa melihat di ujung sana, itu adalah aliran sungai yang besar. Setiap sungai yang besar yang ada di Jepang ini, di sisi kiri dan kanan sungai itu dibuat tanggul ya saudara. Saya sekarang berada di atas tanggul, yang mana fungsi daripada tanggul ini bila terjadi hujan di hulu dan debit air menaik, tentunya air itu tidak akan masuk ke permukiman penduduk. Di sebelah kiri ini adalah permukiman penduduk. Tentunya juga di sebelah ujung kanan sana permukiman penduduk. Di sini ini adalah jalan di atas tanggul ya, yang mana jalan ini digunakan oleh masyarakat sekitar itu sebagai tempat berolahraga ataupun jalan-jalan sore ataupun jalan-jalan pagi. Tinggi tanggul ini sekitar 8 atau 10 meter ya. Sementara jarak antara tanggul dengan bibir sungai itu ada space ya. Space itu digunakan oleh masyarakat sekitar itu sebagai ya tempat olahraga sepak bola ataupun baseball di sana. Sementara yang tidak digunakan untuk fasilitas tempat olahraga itu digunakan untuk hutan ya, penghijauan di ujung sana.
Ini adalah tanggul. Bila kita turun ke bawah akan menuju ke sungai. Saya akan menuju ke sungai. Saya sekarang berada di pinggir sungai. Ini adalah kondisi sungai besar yang ada di sini. Kita bisa melihat di sini, kita tidak ada menjumpai sampah. Kita bisa lihat airnya yang begitu jernih. Artinya tidak terkontaminasi dengan zat-zat tertentu ataupun warnanya berubah. Yang mana air sejernih ini bila di tempat kita di Indonesia itu hanya terdapat di daerah pegunungan tentunya. Ini adalah beton untuk penahan erosi ya. Bila debit air naik, tentunya tanah yang ada di darat itu akan tergerus bila tidak dipasang ini. Tapi bisa melihat dari atas itu betonnya disusun sedemikian rupa. Ada juga di sana. Kita juga tentunya sangat bersimpati dengan banjir yang melanda Jakarta setiap tahunnya. Dan sekarang juga banjir bandang yang melanda Manado. Jadi saya mengajak saudara, ya, salah satu penyebab banjir itu adalah membuang sampah sembarangan, mengakibatkan air itu tidak bisa mengalir dengan normal. Jadi saya mengajak kepada saudara, mari kita buang sampah, sama-sama kita membuang sampah di tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekarang seperti kita ketahui, banjir setiap tahun itu sudah sangat meresahkan tentunya. Tidak enak tidur, tidak enak melakukan aktivitas macam-macam sebagainya. Ya saudara, saya rasa apa yang saya lihatkan tadi, apa yang saya jelaskan tadi itu semoga saja bisa bermanfaat. Artinya apa yang saya utarakan itu bukan hanya untuk kota Jakarta, tapi untuk semua kota-kota besar yang ada di Indonesia, khususnya kota, karena pencemaran sungai ataupun banyak masalah itu tentunya di kota-kota besar. Jadi saya mengharap mari sama-sama kita membuang sampah pada tempatnya. Oke saudara, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Karena di sini sedang musim dingin, saya pun susah untuk mengucapkan kata-kata. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.